Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nenden Handayani, mahasiswi RPL 2025, Program Studi PGSD. Saya akan memaparkan materi terkait kepemimpinan, seni berbicara, dan seni berpikir kritis untuk calon pendidik. Nah, apa yang dimaksud dengan pemimpin? Pemimpin adalah orang-orang yang menentukan tujuan, motivasi, dan tindakan kepada orang lain. Sedangkan kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas tugas dari orang-orang dalam kelompok. Kepemimpinan yang efektif bergantung pada karakteristik pemimpin seperti kecerdasan, tanggung jawab, kejujuran, dan keadilan. Ada beberapa sifat pemimpin yang ideal, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, cerdas. Seorang pemimpin harus memiliki kecerdasan agar bisa dengan cepat dan tepat mengambil suatu keputusan, dan semua permasalahan akan cepat terselesaikan. Yang kedua, bertanggung jawab. Seorang pemimpin yang ideal harus bertanggung jawab, dalam artian bahwa bertanggung jawab terhadap dirinya dan juga terhadap anggotanya dalam suatu organisasi. Yang ketiga, jujur. Seorang pemimpin yang ideal harus jujur, sehingga akan mampu untuk terbuka pada anggotanya dalam segala kebijakan yang diambil. Seorang pemimpin yang mempunyai sifat jujur pasti akan membuat seluruh anggota percaya terhadap segala perkataan dan tindakannya. Yang keempat, dapat dipercaya. Seorang pemimpin yang ideal harus dapat dipercaya, sehingga akan mampu untuk saling percaya dan tidak ada kecurigaan. Yang kelima, adil. Seorang pemimpin yang ideal harus berbuat adil, sehingga mampu untuk memperlakukan anggotanya dengan perlakuan yang sama sesuai dengan tugas dan bidangnya masing-masing. Yang keenam, konsisten. Dalam artian bahwa seorang pemimpin akan mampu menjalankan setiap aturan dan kebijakan. Yang ketujuh, inisiatif. Seorang pemimpin yang ideal harus inisiatif, sehingga akan mampu untuk memutuskan segala hal dengan benar. Selain itu juga memiliki kemampuan untuk menemukan solusi yang baik demi kemajuan organisasinya. Yang kedelapan, tegas. Tegas dalam artian bahwa seorang pemimpin tidak membebaskan anggotanya, namun juga tidak mengekang anggotanya. Sebagai calon pendidik, kita harus memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik dengan orang lain. Komunikasi adalah suatu proses interaksi untuk berhubungan dari satu pihak ke pihak lainnya. Keterampilan komunikasi merupakan suatu keterampilan yang harus dikuasai oleh seorang guru agar materi yang disampaikan dapat dimengerti oleh peserta didik dan meminimalisir multitafsir. Ada beberapa elemen dasar dalam komunikasi, yaitu yang pertama, pemberi pesan atau sender, yaitu orang yang menyampaikan pesan. Yang kedua, penerima pesan, yaitu orang yang menerima pesan. Yang ketiga, pesan atau message, yaitu pesan yang akan disampaikan. Yang keempat, media. Media terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi secara langsung dan tidak langsung. Komunikasi langsung terbagi menjadi dua, yaitu secara lisan dan tulisan, seperti surat. Ya, sedangkan komunikasi tidak langsung atau nonverbal, yaitu cara berkomunikasi melalui isyarat seperti kedipan mata. Yang kelima, teknik penyampaian, yaitu berkaitan dengan gaya bahasa. Seorang guru dituntut untuk mahir tidak hanya berkomunikasi dengan satu orang, melainkan harus mahir berkomunikasi dengan banyak orang. Karena setiap hari akan menghadapi lebih dari satu peserta didik di kelas. Dalam konteks pembelajaran, seorang guru tidak hanya berperan sebagai penyampai ilmu, tetapi juga sebagai komunikator yang harus mampu menyampaikan materi secara efektif agar mudah dipahami oleh siswa. Keterampilan berbicara di hadapan banyak orang disebut public speaking. Public speaking adalah keterampilan berbicara di depan umum yang bertujuan untuk menyampaikan pesan secara efektif dan persuasif. Seorang guru yang
Memiliki keterampilan komunikasi yang baik dapat menjadikan suasana kelas menjadi interaktif dan menarik. Keterampilan komunikasi seorang guru berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pembelajaran siswa. Pengaruh ini dapat dijelaskan melalui beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan pemahaman siswa. Kualitas seorang guru yang pandai menyampaikan materi dengan teratur, jelas, dan tersusun dengan baik dapat mempermudah siswa dalam memahami konsep pembelajaran. Komunikasi berjalan dan materi diterangkan secara jelas akan membantu siswa menyerap poin-poin pembahasan tanpa kesulitan. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa. Keterampilan public speaking yang baik berperan besar dalam memotivasi proses belajar siswa melalui metode komunikasi persuasif dan inspiratif. Dalam hal ini, guru yang mampu menyampaikan materi dengan cara yang menarik mendorong siswa untuk terlibat dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, strategi komunikasi yang tepat dapat meningkatkan pemahaman materi, membuat proses belajar lebih interaktif, menyenangkan, dan bermakna. Ketiga, membangun hubungan yang lebih baik dengan siswa. Guru yang memiliki kemampuan berbicara secara efektif cenderung lebih mudah menjalin hubungan yang positif dengan siswa sehingga terjadi interaksi pembelajaran yang harmonis. Seni berpikir kritis merupakan keterampilan fundamental yang harus dimiliki setiap individu untuk menghadapi kompleksitas kehidupan modern. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisis informasi secara mendalam, menilai validitas argumen, dan membuat keputusan berdasarkan pertimbangan rasional dan akuntabel. Ada beberapa alasan mendasar mengapa berpikir kritis merupakan kebutuhan dasar dalam kehidupan modern. Yang pertama, arus informasi yang tak terkendali. Di era digital, informasi beredar dalam jumlah tak terbatas. Tanpa keterampilan berpikir kritis, seorang dapat dengan mudah menjadi korban hoax, bias konfirmasi, dan propaganda. Yang kedua, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Berpikir kritis mampu membantu seseorang membuat keputusan yang lebih rasional dan terukur. Hal ini penting dalam pendidikan, bisnis, layanan kesehatan, dan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menghindari manipulasi dan penyimpangan. Moral masyarakat yang tidak kritis mudah dimanipulasi oleh otoritas, media, dan kelompok kepentingan tertentu. Dalam konteks Indonesia, kasus korupsi, intoleransi, dan polarisasi seringkali diperparah oleh kurangnya budaya berpikir kritis. Oleh karena itu, berpikir kritis merupakan alat untuk menjaga integritas moral dan sosial. Hal-hal yang perlu dikritisi dalam pendidikan. Berpikir kritis sangat penting dalam pendidikan untuk mencegah pendidikan menjadi dogmatis. Berikut hal-hal yang perlu dikritisi dalam pendidikan. Yang pertama, kurikulum dan isi pembelajaran. Kurikulum tidak boleh diterima begitu saja. Harus dianalisis mengenai relevansi, tujuan, dan pendekatan pengajarannya. Yang kedua, metode pengajaran. Apakah metode pembelajaran yang digunakan masih relevan? Apakah metode tersebut memberikan ruang bagi siswa untuk bertanya dan berpikir? Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang mendorong rasa ingin tahu, bukan sekedar hafalan. Yang ketiga, otoritas guru. Guru sering dianggap sebagai sumber utama pengetahuan. Namun, dalam pendidikan modern, guru harusnya menjadi fasilitator, bukan sumber absolut. Yang keempat, sistem evaluasi. Sistem evaluasi seperti ujian nasional, penilaian kinerja, atau asesmen sekolah perlu dianalisis dari segi keadilan, objektivitas, dan relevansi. Asesmen yang baik seharusnya mendukung pembelajaran, bukan sekedar mengukur hasil.